Sungguh cantik si burung merak, bulunya banyak jadi hiasan. Nilai dan peran guru penggerak menjadi pedoman langkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Membuat suatu gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Saya Muhafiz, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang telah kita pelajari, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya kita melihat nilai-nilai guru penggerak yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran di sekolah. Pertama, nilai berpihak pada murid. Saya telah mengubah cara melaksanakan proses pembelajaran dengan memberi peserta didik kemerdekaan dalam belajar, kesempatan untuk berekspresi dan bereksplorasi. Saya selalu berusaha memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai bentuk pelaksanaan proses pendidikan yang menuntun. Nilai berpihak pada murid membuat saya melaksanakan pembelajaran dengan lebih memperhatikan karakteristik peserta didik, melaksanakan pembelajaran dengan berusaha memenuhi apa yang peserta didik butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang demokratis, menyusun kesepakatan kelas bersama murid, dan memberi motivasi dalam setiap pembelajaran atau kegiatan yang saya lakukan. Berikutnya adalah nilai mandiri. Saya tidak mengenal lelah untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai seorang pendidik, dan motivasi itu merupakan dorongan dari dalam diri, bukan paksaan ataupun perintah dari orang lain. Walaupun saya bertugas di daerah yang letak geografisnya di kepulauan terpencil dengan banyak potensi tantangan untuk mengembangkan diri, namun itu semua bukan halangan bagi saya untuk terus berkarya dan melakukan pengembangan diri sebagai seorang pendidik. Faktor intrinsik terus tumbuh dan berkembang sehingga membuat saya menjadi bersemangat untuk selalu meningkatkan atau mengembangkan potensi diri. Nah, kegiatan yang saya lakukan pada nilai ini adalah mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan pemerintah maupun swasta, baik pelatihan secara langsung ataupun pelatihan-pelatihan yang tersedia di internet atau online. Kemudian berpartisipasi aktif dalam komunitas praktisi seperti musyawarah guru mata pelajaran, PGRI, dan lain sebagainya yang mendukung potensi atau profesi saya sebagai seorang pendidik. Kemudian mencari referensi pembelajaran di internet maupun perpustakaan. Saya tidak menunggu mendapat bantuan ataupun mendapat arahan untuk mencari referensi atau tambahan sumber belajar yang dapat saya sampaikan kepada peserta didik. Namun saya dengan sendirinya selalu berusaha mencari sumber belajar atau referensi itu baik di perpustakaan maupun secara online di internet atau YouTube. Nilai berikutnya adalah reflektif. Saya melakukan refleksi untuk menemukan kelemahan dan kelebihan pada setiap kegiatan yang
saya lakukan. Nah, kelebihan dan kelemahan itu kemudian akan menjadi pedoman untuk strategi pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian, saya selalu mencari manfaat dan harapan dari setiap pembelajaran atau kegiatan yang telah saya lakukan. Nilai reflektif ini saya implementasikan dalam kegiatan seperti mengevaluasi serta tindak lanjut atas umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan atau pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian membuat suatu catatan atau format yang mengisi atau mencatat manfaat dan harapan setelah melakukan kegiatan. Kemudian meminta refleksi atau tanggapan saran perbaikan baik dari rekan-rekan guru ataupun dari peserta didik. Kemudian nilai kolaboratif. Nah, pada diri saya terkait nilai kolaboratif ini, saya selalu membangun kerjasama yang baik bersama seluruh warga dalam maupun luar sekolah, mulai dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid maupun masyarakat, demi menciptakan perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Artinya, saya tidak menutup diri, saya bergaul dengan seluruh pihak untuk bekerja sama, menemukan ide-ide atau melakukan segala sesuatu demi memperbaiki pendidikan, khususnya di sekolah tempat saya bekerja atau mengajar. Kemudian, kegiatan yang dilakukan pada nilai ini adalah selalu aktif dalam rapat sekolah dan rapat majelis guru. Kemudian berkolaborasi dengan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti misalnya pada kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, kegiatan paskibraka, dan lain-lain. Saya membuat kegiatan itu bersama-sama murid. Memudarkan rasa guru dan murid, tetapi bagaimana berkolaborasi sebagai anggota, sesama anggota di dalam kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian bekerja sama dengan orang tua murid. Dalam hal ini seperti contoh membentuk paguyuban kelas. Kerjasama dengan orang tua murid sangat memberi pengaruh terhadap pembelajaran karena keluarga atau orang tua adalah faktor utama pembentuk karakter atau kepribadian murid, dan faktor utama juga yang menentukan atau memberi semangat terhadap peserta didik untuk sekolah. Selanjutnya, selalu aktif berdiskusi dengan seluruh warga sekolah. Saya senantiasa berdiskusi dengan baik rekan guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sampai kepada petugas kantin. Diskusi ini bertujuan untuk bagaimana menciptakan sekolah yang ramah anak, sekolah yang berpihak kepada murid, baik dari proses belajar di kelas sampai kegiatan-kegiatan di luar kelas. Terakhir adalah nilai inovatif. Saya selalu menemukan hal-hal baru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan kodrat zaman agar menarik minat belajar peserta didik. Inovasi sangat diperlukan oleh guru-guru karena peserta didik sudah hidup di zaman yang serba cepat, baik dalam komunikasi serta informasi, maka guru harus kreatif untuk menciptakan karya-karya untuk menarik minat belajar peserta didik. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah membuat media pembelajaran menarik, menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, serta membuat taman atau tempat literasi yang menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana nilai dan peran guru penggerak yang telah saya laksanakan, dan bagaimana nilai-nilai guru penggerak ini akan saya terapkan di masa depan atau di masa yang akan datang. Mudah-mudahan saya lulus menjadi
guru penggerak sehingga saya bisa menerapkan teori bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.